Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Aduh, sorry lur, minggu-minggu ini anjen repot. Sampai gak koper gawe video. Jawaran gawe video wis anjen ya pemanes. Ngurusi KPPS, kerjaan lagi repot-repot wis sumpah. Minggu ini repot anjen lur. Biasanya berdino iso upload video. Mari lawan Bodo Glim sampai gak cover ge video mana. Baru hari ini bisa bikin video lagi. Wis ya apa carane pokoknya dino iki dino MU ya, gak ngurusi liyane, gak tayak-tayakan. Ayo wae bahas Manchester United. Oke, di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan Manchester United melawan Everton di kompetisi Premier League pekan ke-13 kalau nggak salah ya. Aduh, sampai lali aku cuk. Saking gak ngurusi ini, saking gak cover gitu loh. Di pertandingan kali ini menurutku akan jadi momentum yang sangat penting bagi Manchester United karena di laga debut pertama Ruben Amorim kemarin saat melawan Ipswich, Manchester United belum meraih kemenangan. Harapannya di pertandingan kali ini bisa menjadi kemenangan pertama bagi Ruben Amorim di kompetisi Premier League. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait pertandingan nanti malam, mari kita prediksi susunan pemain yang akan menjadi starting 11 pada pertandingan malam ini. Sebetulnya cukup sulit ya kalau kita memperkirakan siapa yang akan menjadi starter, karena Ruben Amorim masih terus melakukan eksperimen, masih terus melakukan rotasi, dan masih belum menemukan siapa pemain-pemain terbaiknya di setiap posisi. Tapi kita coba melihat ya berdasarkan pertandingan sebelumnya dan kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan menjadi starter saat melawan Everton. Dimulai dari penjaga gawang tentu Andre Onana, kiper terbaik Manchester United saat ini, tidak bisa tergantikan. Lalu untuk lini pertahanan, dimulai dari back tengah kanan, aku berharap Leny Yoro tampil sebagai starter pada pertandingan kali ini. Kenapa? Karena kalau berdasarkan proses recovery-nya, ini kan sudah cukup memakan waktu lama dan dia sebetulnya itu sudah pulih, hanya menjaga kebugarannya saja. Di lain sisi, Leny Yoro ini kan mengincar pertandingan saat melawan Arsenal kan sebelumnya. Berdasarkan berita-berita sebelumnya loh. Dan di minggu depan, Manchester United sudah bertemu Arsenal. Tidak terasa ya. Moro-moro ketemu Arsenal lah. Itu. Karena minggu depan sudah bertemu dengan Arsenal, harusnya minggu ini dia diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter, ya sebagai pemanasan lah, sebagai pemanasan sebelum bertemu Arsenal. Meskipun kemungkinannya juga sangat kecil ya, tapi kalau kondisinya sudah benar-benar fit, sudah benar-benar bisa diturunkan ke dalam pertandingan, ya aku sih berharap di pertandingan kali ini dia diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter. Karena akan sangat menarik dan kita semua tentu sangat menantikan penampilan Leny Yoro setelah pramusim. Hampir 4 bulan 5 bulan ya Leny Yoro absen karena cedera lateralnya. Jadi aku berharap di posisi bek kanan Leny Yoro tampil sebagai starter. Lalu untuk bek tengah seperti biasa tetap Matthijs de Ligt menurutku, dan di posisi bek tengah kiri ada Lisandro Martinez. Selanjutnya untuk posisi lini tengah, dua gelandang tengah ini, yang pertama ada Manuel Ugarte dan yang kedua aku berharap Kobbie Mainoo yang akan mendampingi Manuel Ugarte. Karena Kobbie Mainoo sebelumnya juga sempat cedera dan harusnya sih sudah sembuh ya, sudah selesai proses recovery-nya. Selain itu memasukkan Kobbie Mainoo sebagai bentuk rotasi pemain, Ruben Amorim juga perlu menilai kualitas dan performa Kobbie Mainoo ini seperti apa. Jadi bisalah Ugarte dan Kobbie Mainoo ini sebagai duo gelandang tengah. Selanjutnya untuk wingback kanan, aku berharap Noussair Mazraoui yang bisa mengisi posisi tersebut. Ya meskipun Mazraoui ini ditempatkan di posisi manapun dia tampil bagus, tampil luar biasa, tapi ada baiknya di pertandingan kali ini dia mengisi wingback kanan. Sedangkan untuk wingback kiri semoga saja ya Luke Shaw yang mengisi posisi tersebut sebagai starter.
karena Luxo juga membutuhkan menit bermain yang lebih banyak menurutku untuk beradaptasi juga setelah cukup lama juga ya di absen karena cederanya. Selanjutnya untuk 3 pemain di lini serang, dari sisi kanan aku melihat Amad Diallo yang harusnya tampil sebagai starter karena performanya yang lebih maksimal kalau dijadikan sebagai penyerang, jadi mungkin akan lebih efektif apabila dia di posisi tersebut dan tampil sebagai starter. Selanjutnya di sisi kiri ada Bruno Fernandes dan di ujung tombak Manchester United ada Rasmus Højlund. Nah, memang dari prediksi ini ada beberapa pemain yang masih sama. Hal itu karena performa di pertandingan sebelumnya yang dirasa cukup bagus, cukup stabil, dan memberikan memberikan impact yang luar biasa secara tim. Nah, pemain-pemain seperti Rasmus Højlund kemarin mencetak 2 gol dan 1 assist, lalu Nocer Mazraoui memberikan kontribusi 1 assist, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Manuel Ugarte, ini kan pemain-pemain yang di pertandingan sebelumnya memang tampil bagus, tampil dominan, dan memberikan kontribusi yang nyata. Jadi harusnya di pertandingan ini dia tampil lagi sebagai starter sebagai bentuk apresiasi atas performa di pertandingan sebelumnya. Ya mungkin itu ya untuk prediksi susunan pemain di pertandingan malam nanti saat melawan Everton. Ya terlepas sesuai enggaknya, ya namanya juga prediksi lur. Apa sing kate diarepno cuk jenenge prediksi. Karena memang masih meraba-raba, cukup sulit juga. Ruben Amorim belum menemukan semua pemain terbaiknya yang cocok dengan skema 3-4-3 ini. Selanjutnya kalau kita lihat performa masing-masing tim di 5 pertandingan terakhir, sebetulnya Manchester United secara kepercayaan diri cukup bagus ya, karena di 5 pertandingan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Jadi harusnya para pemain ini juga lebih semangat lagi, lebih percaya diri secara moral bisa memenangkan pertandingan saat melawan Everton. Sedangkan dari sisi Everton di 5 pertandingan terakhir itu hanya 1 kali meraih kemenangan ya, dengan 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Karena ya gimana ya, Everton di musim ini juga secara performa cukup buruk menurutku, meskipun secara klasemen hanya berjarak 2 angka ya, di peringkat 15, Manchester United di peringkat 13, tapi poinnya hanya 11 ya. Hanya 11. Itu membuktikan bahwa secara performa musim ini Everton juga dibilang buruk ya, buruk gitu loh. Lebih buruk dari Manchester United. Selain itu, kalau kita melihat catatan head to head Manchester United melawan Everton, itu di 5 pertemuan praktis semuanya dimenangkan oleh Manchester United gitu loh. Ini kan rentetan catatan yang sangat bagus menurutku ya, dan harusnya tetap dijaga. Catatan kemenangan bagi Manchester United saat bertemu Everton. Apalagi kalau kita melihat musim lalu ya, saat laga tandang, Manchester United bisa meraih 0-3 dan ada tendangan Alejandro Garnacho yang menjadi gol terbaik musim itu di cycle kick. Wah, luar biasa memang. Tapi aku tidak berharap pertandingan kali ini Garnacho tampil sebagai starter ya. Mungkin di babak kedua masih oke lah. Jadi harusnya melihat catatan tersebut ya harus tetap dijaga kemenangan Manchester United saat bertemu dengan Everton, dan secara kualitas memang tentu Manchester United lebih unggul dengan pelatih yang baru, dengan skema yang baru. Meskipun ini masih masa adaptasi, tapi menurutku tidak ada alasan bagi Manchester United untuk kalah dengan Everton, apalagi ini laga kandang. Dan di musim ini Everton menurutku secara jumlah gol itu yang paling sedikit loh di Premier League, dengan 10 gol ya seingatku. Ini menandakan bahwa memang Everton sangat kesulitan untuk meraih kemenangan di musim ini. Untuk mencetak gol di Premier League itu memang masih sangat kesulitan, dan ini harusnya bisa menjadi kesempatan yang bagus bagi Manchester United untuk mencetak gol lebih awal untuk meraih 3 poin di laga kandang. Intinya pertandingan ini harus meraih 3 poin, dan mumpung lawan Everton, Ruben Amorim bisa memaksimalkan
eksperimennya, bisa memaksimalkan rotasi pemain, dan bisa menilai lagi performa para pemain untuk persiapan melawan Arsenal di pekan berikutnya. 3 poin wajib didapatkan oleh Manchester United, dan kalau bisa clean sheet itu akan lebih baik. Karena di musim kemarin di 2 pertemuan Manchester United bisa mencetak 5 gol dengan masing-masing pertandingan bisa meraih clean sheet. 0-3 dan 2-0 musim kemarin. Jadi harusnya di musim ini ya 2-0, 3-0 harusnya tetap bisa diraih oleh Manchester United. Mungkin itu dulu preview pertandingan Manchester United melawan Everton. Kalau teman-teman ada opini lain atau siapa saja yang kemungkinan lebih layak untuk tampil sebagai starter, langsung tulis saja di kolom komentar. Prediksi pertandingan malam ini 2-0, 3-0 harusnya bisa diraih oleh Manchester United. Kalau menurut teman-teman gimana? Atau mungkin ada yang memprediksi 8-0? Waduh, jancuk, kemuluan jo, aja. Ada yang komen niku kudu guyu aku. 5-0. Waduh, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya prediksi bebas. Semaunya teman-teman nggak apa-apa, sebagai hiburan aja, kan kita intinya bersenang-senang bersama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.